apapun emosi yang kamu rasakan, kamu harus acknowledge itu. Jadi jangan deny kayak, okay, just because it happened and I want to move on from it doesn't mean you should not feel those emotions. Rasakan dulu emosinya. Jadi diri kamu di saat itu yang waktu itu dilukain itu merasa diakui. Oh, aku boleh toh ternyata sedih. Aku boleh toh kecewa gitu. Jadi nggak apa-apa, kita manusia nggak ada yang sempurna, kita nggak ada yang selalu bisa langsung punya kekuatan untuk move on and keep going forward. Jadi nggak apa-apa, biarin atau berikan diri kamu kesempatan untuk just be in that moment, just be sad, be disappointed, be angry, whatever emotion you're feeling, just be that. Dan nggak lihat itu sebagai hal yang negatif. Benar. Hai sisters, balik lagi dengan kami Selfless Sisters. Dan kali ini kami mau membahas topik yang menurutku pribadi cukup penting ya, terutama untuk kalian semua yang merasa hidupku kok sepertinya tidak bahagia, aku tidak merasa bahagia di dalam hidup ini. Nah, topiknya adalah how to let go of the past, how to live more in the present. Jadi bagaimana caranya kita bisa melepas masa lalu kita dan hidup lebih lagi di masa sekarang. Oke. Nah, aku mau mulai dengan menanyakan satu hal ke Tere tentang masa lalu. Masih ada nggak sih hal yang terjadi di masa lalu yang sampai sekarang masih berulang-ulang di dalam pikiran, kamu masih kepikiran, dan nggak harus sesuatu yang baru terjadi kemarin ya itu biasa normal ya, kemarin terjadi ya kita masih kepikiran. Cuman ada nggak hal yang udah lama banget, mungkin 5, 6, 7 tahun yang lalu, kurang lebih sekitar segitu, yang masih kamu kepikiran sampai sekarang? Jujur nggak ada sih. That's good. Justru itulah kayak aku tuh belajar. Well, kalau misalnya sebulan yang lalu atau seminggu yang lalu aku tuh masih ingat. Cuma kalau aku belajar untuk live in the present moment, di momen ini. Karena kalau menurutku itu sangat esensial. Itulah kunci kebahagiaan gitu. Dan salah satu part of letting go of the past ini adalah forgiveness menurutku. Jadi kalau buat aku, mau kayak aku mengerti orang tuh pasti akan berbuat kayak gini ke aku, atau hidup tuh pasti ada challenge-nya sendiri gitu. Ada situasi yang kita nggak ekspektasikan. Cuma kalau aku sendiri, aku memilih untuk aku mengganti mentality aku gitu. Jadi kalau ada satu kejadian yang tidak aku ekspektasikan, yang menantang, dibandingkan menyalahkan kenapa kayak gini, kenapa nih orang kayak gini, aku cari solusinya. Aku belajar dari masa lalu tentunya. Kita harus belajar dari masa lalu, itulah. Dan menurutku masa lalu itu ada untuk aku pelajari gitu. Jadi nggak kebanyakan mikirin tentang masa lalu, tapi aku mikirin kayak kedepannya aku dari masa lalu ini aku bisa belajar kayak gimana nih kedepannya, aku biar ini nggak terulang lagi, gimana ya kedepannya strateginya, apa yang aku pelajarin. Dan lebih ke planning for the future, tapi juga nggak living in the future. Jadi kayak live in the present moment and at the same time feel excited gitu. Dan tentang forgiveness itu, aku milih untuk forgive karena untuk peace of mind aja sih, kayak kedamaian diri sendiri. Jadi kayak buat apa juga aku keep blaming the past,
keep blaming people, dan kalau dipikir-pikir itu pun nggak membuat aku bahagia gitu. Jadi karena aku respect diri aku mau bahagia, aku belajar untuk let go of the past dan lebih lebih menghargai apa yang ada di depan aku gitu. Ya, gitu. Kamu ada sebutin kata forgiveness, dan menurut aku itu emang penting banget sih untuk bisa move on from the past, belajar memaafkan orang lain dan maafkan diri sendiri juga. Tapi ada nggak steps yang kamu lakuin secara pribadi? Bagaimana sih cara memaafkan itu? Karena lebih detail susah ya. Yeah. It's a big topic. Yes, of course. How to forgive? Kalau aku sendiri, karena aku orangnya reflektif gitu, aku kalau misalnya ada kejadian pasti aku pengen lihat gitu apa yang terjadi sih, pengen refleksiin, kayak aku lebih take some time alone sih kalau misalnya ada kejadian yang mungkin tidak diekspektasikan. Tapi walaupun aku bahagia, aku kan tetap spend time alone, karena menurutku refleksi itu penting, spend time alone itu penting. Tapi pertama-tama ya refleksi. Jadi dari refleksi ini aku lebih sadar tentang role aku, tentang kontribusi aku, tentang orang lain, dan berusaha untuk, I know this is challenging, tapi berusaha untuk menjadi netral. Jadi nggak mendefinisikan ini sebagai hal yang positif atau negatif, tapi lebih yang kayak balik lagi, pelajaran apa yang bisa aku dapet. Ini netral, kayak kenapa sih ini bisa terjadi dan lain-lain gitu. Jadi kayak be aware, find the why. Sebenarnya why pun juga kayak nggak, it doesn't really matter, I think. Dan buat aku meditasi sih. Jadi kayak tarik nafas gitu, kayak breathing juga. Dengar banyak afirmasi, kayak kalau misalnya kayak aku ketik di Google kayak afirmasi letting go, afirmasi forgiveness, itu kan banyak. Jadi kayak lebih sering aku mendengarkan afirmasi ini, kata-kata positif kayak I let go of the past, I forgive, I love myself, gitu kan, akan masuk nih ke dalam alam bawah sadar kita. Jadi kayak konsistensi, mungkin awalnya akan tetap terpikirkan, tapi aku tuh mengganti fokus aku juga. Jadi kalau misalnya kita belum bisa forgive, itu kan artinya kita tuh masih memberikan fokus kita, memberikan kontrol kita ke orang ini gitu. Sedangkan kita tuh punya kekuatan, punya hak sendiri, punya pilihan untuk mau dibawa kemana fokus kita. Jadi aku memilih untuk fokus kepada hal yang membuat aku bahagia. Jadi lebih aware, again self awareness. Dan di saat aku mengubah fokus aku, di saat aku sadar kalau aku tuh punya kontrol, aku punya pilihan mau kayak gimana sikap atau kesadaran yang bisa membuat aku bahagia, ya aku milih ini. Jadi kayak lebih melihat sesuatu dari perspektif yang lebih besar gitu. Ya, itulah. Oke. Kalau misalkan aku boleh tambah nih ya, kalau sesuatu yang terjadi di masa lalu yang biasanya kita belum bisa move on, masih belum bisa let go, itu biasanya sesuatu yang cukup membuat emosi di dalam diri bergejolak, ya nggak sih? Jadi kalau aku pribadi ya, step pertama ya aku rasakan dulu emosinya. Pertama kayak misalkan sedih, kecewa, atau apapun itu emosinya, rasakan di dalam tubuh. Itu di mana? Di dalam tubuh tuh
kamu rasakan di acknowledge. dada kah, di perut kah, atau di mungkin bahu berat rasanya, atau di punggung, apapun itu, dan dimanapun itu, coba rasakan aja emosinya. Kalau emang mau keluar tangisan ya keluarin aja. Kalau memang marah ya marah, nggak apa-apa, keluarin aja amarahnya. Tapi amarah bisa disalurkan dengan hal yang tidak melukai orang lain loh ya. Misalkan misalkan kamu olahraga, itu cara kamu mengeluarkan energi amarahmu, atau kamu pergi berenang, atau kamu mungkin pergi ke hutan atau tempat yang sepi dan kamu berteriak gitu ya, kan itu tidak mengganggu orang lain ya, mungkin mengganggu burung-burung sekitar tapi nah pokoknya intinya apapun emosi yang kamu rasakan, kamu harus acknowledge itu. Jadi jangan deny kayak okay, just because it happened and I want to move on from it doesn't mean you should not feel those emotions. Rasakan dulu emosinya. Jadi diri kamu di saat itu yang waktu itu dilukain itu merasa diakui, oh aku boleh toh ternyata sedih, aku boleh toh kecewa gitu. Jadi nggak apa-apa, kita manusia nggak ada yang sempurna, kita nggak ada yang selalu bisa langsung punya kekuatan untuk move on and keep going forward. Jadi nggak apa-apa, biarin atau berikan diri kamu kesempatan untuk just be in that moment, just be sad, be disappointed, be angry, whatever emotion you're feeling, just be that. Dan nggak lihat itu sebagai hal yang negatif. Benar. Dan dari situ baru perlahan, karena kamu udah bisa accept ya. Self-compassion. Iya, benar. Compassion itu berhubungan dari forgiveness yang tadi Tere sebutin. Itu karena kamu udah bisa menerima perasaan kamu sendiri, menerima bahwa kamu juga tidak sempurna, yang nggak apa-apa punya emosi ini. Dari situ kamu bisa memaafkan diri sendiri, dan dari self forgiveness dan self compassion baru kita bisa memaafkan orang lain di sekitar kita. Biasanya apapun yang kita lakukan keluar itu adalah refleksi dari apapun yang kita lakukan ke diri sendiri. Nah itulah menyadari hal itu juga. Jadi kayak apapun yang orang lakukan itu refleksi dari dia sendiri. Iya betul. Gitu. Kalau boleh tahu nih Tere, apa sih hal yang sekarang kamu mencoba untuk let go? Cerita sedikit, sangat jujur, sedikit personal, it's okay. Jadi awal tahun 2024 ini aku tuh sempat ada di romantic relationship. Dan kayak biasanya ya kalau misalnya kita ada di relationship tuh kita cenderung menyatu gitu sama orang itu ya kan, kayak terinfluence juga. Dan aku mengakui kalau aku tuh sangat terinfluence sama cowok yang aku dating ini. Dan di saat relationship ini udah over, udah selesai, inilah aku sadar inilah yang harus aku let go. Kayak influence dari cowok ini. Karena di saat aku selesai dengan relationship ini, aku tuh baru sadar kalau value aku itu tuh beda sama cowok ini gitu. Jadi kayak dari awal aku tidak melihat kalau value aku tuh berbeda, itulah. Nah makanya itulah yang mau aku let go, and let go of not the story. Jadi kayak let go of the value, dan I would say refocus sih, karena di beberapa bulan yang lalu kan fokus aku kesini kan, lebih ke relationship ini. Dan di saat ini sudah selesai, aku menerima, aku sempat refleksi, habis itu aku menerima, aku let go, dan refocus gitu. Jadi mulai menumbuhkan lagi, mengingatkan pada diriku sendiri lagi, value aku apa dari awal, the why, the dreams, intentions, itulah. Kalau Cici sendiri apa? Kalau aku sekarang sih kebiasaan ya.
let go of a habit that does not serve me anymore. Itu susah. Jadi agak guilty dan cukup embarrassing sih sebenarnya. Oke. Ya kalian semua tahu ya aplikasi Shopee. Jadi aku kalau udah buka aplikasi itu susah mau keluar. Jadi selalu ada, oh ini lucu nih beli gitu. Jadi sekali udah buka itu pasti spending money gitu. Jadi kayak oh no. Jadi ada habit ini yang mau aku let go. Dan jujur susah sih. Cuma setelah kayak aku memproses nih bahwa habit ini does not serve me anymore, itu tidak memberikan aku kelebihan atau manfaat. Jadi kayak ya itu ngerefleksi lagi. Dan dari situ aku coba juga tanya ke diri aku sendiri, apa sih yang aku rasakan saat aku lagi main aplikasi itu gitu ya, saat lagi belanja nih, belanja online. Dan perasaan itu aku coba ciptakan dengan melakukan hal lain gitu, yang lebih positif. Nah itu emosi yang kurasakan itu kurasakan lagi di tubuh. Ditransfer bener. Excitement. Terus juga aku merasa misalkan moodnya lagi jelek nih, terus ngeliat hal-hal yang lucu-lucu, oh jadi naik lagi nih moodnya. Oke. Jadi dari situ aku coba hal lain, apa nih yang bisa membuat mood aku jadi naik dan membuat aku jadi excited tanpa menguras kocek. Karena sekali udah buka gitu, langsung habis uang. Jadi kalau aku itu sih, tapi nggak harus let go of habit atau let go of a person atau mungkin bad memories atau apa. Bisa juga let go of something petty maksudnya kayak sesuatu yang kecil. Let go of I don't know, like mungkin sering ngumpulin barang-barang gak guna di rumah gitu. Nah, jadi gimana cara declutter. Jadi mungkin pernah dengar ya sama orang Jepang namanya Marie Kondo. Dan dia saat melakukan proses decluttering itu dia selalu kayak ada upacara gitu, seremoni. Misalkan anggaplah nih handphone ya, ceritanya handphonenya udah rusak nih, udah nggak butuh lagi, tapi kenapa kita selalu simpan di dalam lemari atau apa? Karena kan barang-barang yang udah nggak guna lagi, udah rusak, tetap kita simpan karena entah apa gitu yang ada di pikiran kita, entah sayang lah, ada memorinya lah atau apalah gitu. Nah, jadi yang dia lakukan pertama adalah give gratitude to those things gitu, kayak terima kasih karena udah pernah ada di dalam hidupku, kamu udah mengajarkan sesuatu, kamu udah memberikan aku memori, tapi sekarang aku tidak membutuhkanmu lagi, aku akan let you go, aku akan melepaskanmu. Jadi bukan hanya orang, memori atau habit ya, kita bisa juga ngelakuin itu ke barang yang kita udah nggak butuhin lagi ya. Terima kasih untuk segala yang sudah kamu berikan padaku, tapi I'm gonna let you go now and move on to something new gitu. Karena barang pun juga mengandung energi nggak sih? Benar. Jadi secara konsep letting go of the past itu includes gratitude for the things that happen to you. Karena kita itu jadi kita yang sekarang karena hal yang sudah terjadi di masa lalu yang kita bisa pelajari dari situ. Kalau itu tidak terjadi, kita nggak ada momen atau opportunity untuk belajar, untuk growing. Jadi justru kita harus appreciate itu, thank you. Jadi belajar dari Marie Kondo gitu ya, thank you. Oke, dan aku belajar juga kayak aku tuh nggak kebanyakan lihat masa lalu karena semakin di depan kayak how would I say this? Semakin kita refleksi ke masa lalu, kayak semakin kita lihat masa lalu kita, itu tuh semakin nggak valid gitu. Iya, memori kita bisa gampang berubah. Karena kayak everything that happen itu kan semua tentang perspektif gitu. Iya. Ya, jadi kayak cukup dilakukan mungkin sekali atau 2 kali aja gitu, kayak oke, terima kasih karena sudah terjadi dalam hidupku, but I'm gonna let you go now. Udah, karena udah ngelakuin seremoni itu ya, maksudnya udah kita
send gratitude and let go, ya udah, jangan lagi dipikirin lagi karena kan kita udah let go nih, udah dilepaskan secara seremonial. Oke, move on to what you have in the present moment. Tapi iya, menurut aku sih cukup penting ya untuk di acknowledge dulu peran apa yang sudah terjadi di masa lalu itu, apa yang kita dapatkan dari situ. Tapi setelah itu, setelah itu ya, it's time to move on. Correct. Move forward. Karena dan balik lagi mengganti awareness, kayak mengganti fokus kita ada di mana. Karena kalau misalnya kita udah fokus di momen sekarang, kita pun akan lebih bisa melihat apa sih yang ada di depan kita. Karena apa yang ada di depan kita itu lebih exciting gitu daripada yang terjadi. Karena yang terjadi kan kita udah nggak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan yang sekarang mumpung ada nih, manfaatkanlah. Ya. Benar. Kita tidak tahu apakah ada hari esok ya. Jadi daripada berlarut-larut di masa lampau, lebih baik kita gunakan waktu yang kita miliki sekarang untuk hal yang lebih baik lagi. Dan ketahui juga kita selalu bisa merubah sesuatu gitu. Jadi kayak walaupun di masa lalu aku kayak gini, di masa sekarang aku bisa memilih untuk bersikap berbeda gitu ya. Jadi kayak not because in the past aku kayak gini-gini, kayak aku tidak mengidentifikasikan diri aku sebagai diri aku yang masa lalu gitu. If that makes sense. Benar. Ya kan? Iya. Kayak I always have choice to change. Benar. Jangan dilimit ke suatu label ya. Yes. We can be whatever we want to be. Jadi expand your world, expand your universe. Ngomongin juga tentang masa sekarang, bukan cuma sekedar bernafas gitu. Kita pun punya pilihan untuk menciptakan momen yang paling berharga di masa sekarang. Kayak misalnya ya melakukan hal yang membuat aku bahagia gitu. Jadi be aware, be intentional with each and every moment in life. Ya. Benar-benar. Ada nggak sih Tere tips untuk sisters yang udah ada kemauan ini untuk let go of the past? Itulah penting, kemauan juga. You mentioned that. You need to have the desire. Benar desire dulu. Nah, udah ada nih desire-nya mau let go of the past. Cuman untuk punya motivasi untuk lebih intentional di hari ke hari menggunakan waktu yang mereka miliki untuk lebih membahagiakan diri sendiri itu susah. Oke nih, aku udah bisa move on tapi belum ada motivasi nih untuk jadi lebih baik. Tuh ada nggak sih tipsnya? Kalau aku sendiri lebih ke educate myself sih. Kalau untuk aku sekarang, karena aku juga sendiri berusaha untuk let go, aku remind myself dengan kayak dengerin podcast tentang edukasi tentang di momen sekarang, atau afirmasi juga. Jadi kayak I keep remind myself and educate myself tentang hal apa sih yang bisa membuat aku bahagia, tentang perspektif apa sih yang serve my highest good gitu. Jadi kayak walau kayak di HP pun liatnya hal yang membuat aku bahagia gitu, kayak podcast yang memberikan manfaat gitu, bukan stalking apalagi Ya, jadi kalau misalkan udah ada desire nih ya untuk let go of the past, pertama hal-hal yang mengingatkan kita tentang masa lalu itu kalau bisa dijauh-jauhkan. Kita di barang di clutter itu ya udah the let go ya mungkin dibuang atau disimpan di gudang atau apapun itu. Jadi kayak jangan kelihatan terus-terusan setiap hari gitu di depan mata. Itu akan susah. It's part of
respecting yourself. Benar. Jadi dari situlah baru kita bisa mulai dengan clear mind ya. Perspektif yang baru. Jadi buang dulu barang-barang yang mengingatkanmu dengan masa lalu. Mulai dari a fresh mind, fresh start. Terus dari situ mungkin surround yourself with people who inspire you to be better every day. Cari aktivitas baru ya. Belajar hal baru itulah. Belajar hal baru, tapi juga orang-orang yang penting gitu. Orangnya juga komunitas lagi kayak, ya kan. Jangan takut untuk keluar dari satu komunitas yang memang kamu sadar udah nggak berperan positif lagi gitu di hidupmu. Jadi kayak benar. there's always kayak banyak banget orang di dunia ini gitu. Benar. Dimana kita menempatkan diri kita itu akan gampang buat kita untuk terpengaruh oleh energi di lingkungan itu. Jadi kalau emang kamu udah tahu lingkungan ini does not serve you anymore, maybe you can remove yourself from that environment and put yourself in a new environment yang lebih inspiring, yang membuat kamu bisa lebih move forward daripada stuck in the past gitu. Belajar untuk spend time alone juga, ya. Dan kalau aku sendiri aku visualisasi juga. Jadi kayak aku visualisasi, kayak misalnya aku aware nih ada kayak situasi ini tidak membuat aku bahagia. Aku ubah fokusku, aku visualisasikan apa sih yang membuat aku bahagia, atau kayak tulis apa sih yang membuat aku bahagia gitu. Kayak ya itu membantu kita untuk punya kayak mendorong kita untuk lebih take action untuk mewujudkan hal yang membuat kita bahagia gitu. Iya. Visualisasinya mungkin bisa sekaligus digambar atau di print, ditempel, jadi kayak vision board ya. Taruh di kamar, ingatkan diri sendiri bahwa we deserve to have the life that we desire. Oke, sister, semoga percakapan ini bermanfaat ya untuk sister semua yang lagi mencoba untuk move on from the past, let go of anything that does not serve you anymore in the past. Oke? Dan kalau ada pertanyaan, boleh tulis di komen. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Okay? Bye, sisters.